Selamat sore, Miss dan teman-teman yang menyaksikan video ini. Perkenalkan, nama saya Dion Valerio, NPM saya 2351065. Di sini saya dan partner saya yaitu Frankie. Di sini kami akan menjelaskan tentang e-contract dalam marketplace. Di sini saya akan membahas yang dari pertama dulu, yaitu pendahuluan. Di sini di era digital ini yang kita tahu sehari-hari kita pasti sering memakai marketplace, udah menjadi salah satu sarana yang kita pakai hampir tiap hari di transaksi jual beli, baik maupun barang atau jasa. Dan juga di sini perlu kita tahu bahwa salah satu hal yang mengatur keberlangsungan dalam marketplace ini adalah kontrak elektronik yang tanpa kita sadari itu sudah kita terlibat dalam setiap kali kita melakukan transaksi. Di sini memungkinkan pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi marketplace itu untuk memiliki hukum yang sah. Jadi dalam konteks e-contract ini memiliki peran penting dan dalam memastikan hukum, dan juga di sini melindungi hak-hak konsumen serta menyediakan mekanisme bagi penyelesaian sengketa yang kita hadapi dalam sehari-hari kita. Lalu di sini karena adanya perkembangan teknologi, ada muncul beberapa tantangan dalam e-contract dan potensi masalah hukum yang terjadi. Jadi oleh karena itu kita akan membahas sedikit apa sih perkara tema kontrak analisis hukum berdasarkan pasal 1320 KUHP dan juga potensi masalah hukum yang mungkin muncul, contoh kasus nyata serta solusi yang perlu kita hadapi, dan alternatif penyelesaian sengketa terhadap kontrak yang bisa diterapkan dalam konteks e-contract dalam marketplace. Lalu di sini saya akan menjelaskan sedikit, yaitu apa sih definisi dari e-contract dalam marketplace. Di sini e-contract dalam perjanjian adalah itu merupakan perjanjian yang dibuat oleh secara elektronik dalam platform digital, contohnya ada Facebook, ada dan lain-lainnya. Dan di sini kontrak itu yang mengikat perjanjian antara jual beli antara penjual dan pembeli dalam transaksinya. Di sini e-contract itu merupakan solusi modern yang dalam dunia transaksi itu melibatkan elemen digital seperti pengiriman barang, pembayaran, dan komunikasi antara pembeli dan penjual. Dan juga di sini saya akan menjelaskan sedikit dari relevansi e-contract dalam marketplace. Di sini kan seperti yang kita tahu tuh, marketplace sebagai platform digital yang menyediakan transaksi sarana bagi pembeli dan penjual untuk melakukan transaksi secara langsung. Di sini kan setiap transaksi yang kita lakukan tuh memerlukan dasar hukum yang sah, dan e-contract menjadi instrumen utama dalam mengatur hak dan kewajiban masing-masing pihak, maupun penjual maupun pembeli. Yang pertama, adanya kesepakatan antara pembeli dan penjual. Yang kedua tuh seperti yang kita tahu, adanya objek yang jelas, yaitu misalnya produk atau layanan yang di dalam transaksi. Yang ketiga tuh adanya kewajiban pengiriman barang dan pembayaran tepat waktu. Jadi teman-teman, e-contract dalam marketplace itu bisa berbentuk persetujuan dari pengguna terhadap syarat dan ketentuan seperti ada hak kepemilikan barang, garansi, dan pengembalian barang, sehingga penyelesaian sengketanya secara langsung. Lalu di sini kenapa terkait dengan pasal 1320 KUHP? Di sini pasal 1320 KUHP Perdata ini menjadi dasar utama dalam menentukan apakah kontrak itu sah secara hukum atau tidak. Di sini kan pasal ini mengatur 4 syarat sahnya perjanjian seperti yang kita tahu, dan juga berlaku untuk e-contract yang tadi saya sebutkan. Yang pertama adanya kesepakatan para pihak, yang kedua kecakapan dalam membuat perikatan, ketiga objek tertentu, dan keempat klausul yang halal. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan sedikit dari potensi masalah hukum yang muncul. Di sini salah satu potensi masalah yang muncul adalah yang pertama, pelanggaran syarat dan ketentuan kontrak. Di sini seperti yang kita tahu kan seringkali terjadi itu adanya ketidaksesuaian apa yang dijanjikan oleh penjual dan apa yang diterima oleh pembeli dalam deskripsi produk dan kenyataan yang diterima. Dan di sini bisa mengakibatkan tuh pelanggaran kontrak. Misalnya penjual tuh tidak mengirimkan barang sesuai dengan kesepakatan, atau mengirim barang yang tidak sesuai dengan deskripsi atau yang diposting misalnya. Yang kedua tuh adanya ketidakjelasan dalam klausul kontrak. Seperti salah satu masalah hukum yang sering dihadapi adalah ini. Jadi itu klausul e-kontraknya itu sering menyebabkan salah paham antara pihak yang terlibat. Seringkali e-contract di marketplace itu menggunakan bahasa yang ambigu dan susah dipahami bagi publik, dan juga bisa memicu sengketa dan mengenai kewajiban dan hak-hak masing pihak. Oke, selamat malam. Saya Frankie, NPM 2351076. Jadi saya sebagai teman kelompok Dion, saya akan melanjutkan apa yang sudah dibahas sama dia. Tadi terakhir ada di bagian 3, yaitu potensi masalah hukum yang muncul dan contoh kasus.
Jadi tadi lanjutan yang ketiga adalah penyalahgunaan data pribadi. E-contract di marketplace yaitu seringkali melibatkan pengumpulan data pribadi konsumen. Jadi tanpa pengelolaan yang baik, data ini bisa disalahgunakan atau bocor yang mengarah pada pelanggaran privasi dan perlindungan data pribadi. Kemudian yang keempat itu penyelesaian sengketa yang rumit. Jadi untuk proses penyelesaian sengketa dalam kasus-kasus e-contract yaitu pada marketplace itu biasanya rumit, terutama apabila ada perselisihan antara pembeli dan penjual yang berada di lokasi berbeda dan bahkan di luar negeri. Jadi contoh kasus nyata itu kami mengambil ada salah satu kasus yaitu marketplace besar di Indonesia di mana seorang pembeli memesan sebuah ponsel melalui platform tersebut, tetapi barang yang diterima rusak dan tidak sesuai dengan deskripsi. Pembeli kemudian mengajukan komplain kepada penjual, namun tidak mendapatkan solusi yang memadai. Dalam kasus ini, pembeli dapat mengajukan gugatan kepada marketplace sebagai pihak yang memfasilitasi transaksi dengan dasar pelanggaran terhadap syarat dan ketentuan kontrak yang telah disetujui. Kemudian yang keempat itu ada solusi hukum ataupun alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Jadi kami mengambil ada 3. Yang pertama itu non-litigasi, yaitu mediasi dan arbitrase. Mediasi yaitu metode penyelesaian sengketa di mana kedua belah pihak bekerja sama dengan seorang mediator untuk mencapai kesepakatan tanpa melibatkan pengadilan. Ini adalah pilihan yang paling cepat dan murah dibandingkan proses litigasi. Kemudian arbitrase itu dia penyelesaian sengketa dilakukan oleh lembaga arbitrase ataupun oleh seorang arbitur. Jadi penyelesaiannya ini lebih formal dan hasilnya itu final and binding. Namun dia lebih efisien dan tidak memerlukan proses pengadilan, tapi dia biayanya lebih cukup mahal. Nah, kemudian terakhir itu proses litigasi. Jadi jika proses APS-nya tersebut gagal, proses pengadilan itu bisa ditempuh untuk menyelesaikan masalah sengketa ini. Namun ini pasti memakan waktu dan biaya yang besar. Pengadilan juga akan menentukan apakah kontrak yang buat sah dan apakah salah satu pihak harus bertanggung jawab atas pelanggaran yang terjadi. Kemudian jika alternatif APS atau alternatif penyelesaian sengketa di marketplace itu ada kebijakan pengembalian barang atau return policy. Sebagai bagian dari perlindungan konsumen, marketplace dapat menawarkan kebijakan pengembalian barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan kontrak. Kemudian di sana di marketplace biasanya ada sistem rating dan review. Marketplace sering menyediakan sistem rating dan review yang memungkinkan pembeli dan penjual memberikan feedback tentang pengalaman transaksi mereka. Hal ini dapat membantu meminimalisir sengketa dan meningkatkan transparansi. Nah, jadi udah sekian penjelasan kami. Jadi untuk kesimpulan yang kami dapat yaitu e-contract di marketplace menjadi alat yang sangat penting dalam memfasilitasi transaksi digital yang efisien dan aman. Namun seperti halnya kontrak konvensional, e-contract juga harus memenuhi ketentuan hukum yang berlaku agar sah dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi pada pasal 1320 KUHP Perdata ini tentu saja menjadi dasar utama dalam menentukan sahnya e-contract tersebut. Sementara Undang-Undang ITE dan Undang-Undang Perlindungan Konsumen itu sebagai dukungan atau memberikan landasan hukum tambahan yang melindungi hak-hak dari pengguna ataupun konsumen tersebut. Nah, tapi meskipun adanya perlindungan ataupun undang-undang yang mengaturnya, masih ada berbagai tantangan hukum yang muncul terkait dengan penyalahgunaan kontrak dan data pribadi. Oleh karena itu, pentingnya bagi marketplace dan konsumen itu sendiri pastinya menyediakan APS alternatif penyelesaian sengketa yang jelas dan melibatkan pihak ketiga yang netral dalam proses litigasi ataupun non-litigasi tersebut. Jadi sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih.